Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam, Bu. Saya mendengar Bapak hari ini ingin mengadakan coaching dengan Ibu Juliana ya? Iya, Bu. Saya mau melakukan coaching bersama Ibu Juliana nanti, Bu. Iya, kalau boleh tahu apa sih permasalahan Bu Juliana itu Pak Juanda? Sebelumnya sih, Bu, belum tahu juga sih. Cuman janji-janjian sama Ibu Juli tadi, dia WA saya mau ngobrol tadi, Bu, ya. Saya pun nggak tahu membahas tentang apa, tapi nantilah saya tanyakan, Bu, pas ketemu sama Ibu Juli nanti masalah apa yang mau dibahas sama Ibu Juli. Oh iya Pak, setelah ketemu nanti dengan Ibu Juli Pak, kira-kira apa sih yang mau Bapak gali dari Ibu Juli tersebut Pak? Sebenarnya sih banyak sih, bagaimana apa yang saya mau gali dari yang saya kembangkan nanti pas melakukan coaching ini nanti, Bu. Mungkin ada 3 yang mau saya gali, ya, Bu. Pertama, mulai dari mendengarkan aktif, mana saya mendengarkan aktif, permasalahan tentang coaching. Yang kedua, harus ada penuh dalam kegiatan tersebut. Yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan berbobot dan terbuka agar saya dapat menggali apa sih masalah coach ini sebenarnya yang dihadapi, sehingga saya sebenarnya sebagai coach ini nanti dapat mengarahkan coach agar dapat mencari sendiri solusi-solusi dari permasalahan coach tersebut. Iya Pak, mudah-mudahan Bapak menjadi coach terhadap Bu Juli nanti bisa Bapak kembangkan potensi Bu Juli tersebut dengan 3 tadi ya Pak. Bapak ingin menjadi pendengar yang penuh, kemudian Bapak ingin membuat pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran Bapak di sana ya kan Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti akan tercapai kompetensinya. Sekarang apa sih yang Bapak harapkan dari proses coaching ini nanti? Yang saya ingin tonjolkan, Bu, dari kegiatan coaching ini nanti, yang itu pertanyaan berbobot, karena menurut saya itu sebenarnya sulit saya lakukan. Cuma selain itu kehadiran penuh juga ingin saya gali lagi, yang ingin saya tonjolkan. Selanjutnya saya berpikir apakah pertanyaan-pertanyaan saya nanti yang saya lontarkan kepada Ibu Juli nanti, coach nanti ya, Bu, bisa nggak menggali solusi permasalahan dari coach tersebut. Iya benar sekali Pak, karena membangun pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting Pak. Kemudian boleh saya bertanya untuk yang terakhir Pak? Boleh. Apa indikator pencapaian yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching nanti Pak? Oke, banyak sih, Bu, harapan saya dalam percakapan coaching nanti. Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah coach itu sendiri, Bu. Selanjutnya, coach dapat memikirkan ide-ide apa saja nanti yang terbuka setelah kami melakukan coaching. Mungkin setelah melakukan coaching nanti bisa saja ide-ide yang terbaik dari Bu Juli nanti bisa timbul ya, Bu. Dan rencana-rencana yang harus dilakukan agar solusi nanti untuk Ibu Juli, coach saya nanti dapat menemukan rencana-rencana aksinya. Iya Pak, berarti Bapak sangat berharap Bu Juli bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak? Iya. Iya, tidak muluk-muluk yang Bapak harapkan untuk hari ini. Jadi saya persilahkan Bapak untuk memanggil coach Bapak tersebut. Silakan Pak. Baik, Bu. Oke, apa kabar Ibu Juli? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita akan berbicara mengenai masalah siswa yang sering terlambat ya, Bu, di sekolah ya, Bu. Iya benar Pak. Jadi menurut Ibu apa yang ingin Ibu capai sih dalam pembicaraan coaching kita ini, Bu? Iya Pak, sebelumnya saya mau bercerita dulu tentang keadaan sekolah saya ya Pak ya. Belakangan ini Pak, banyak sekali siswa saya itu yang hadirnya terlambat ke sekolah Pak. Jadi ini juga meresahkan Pak, karena dari jumlah yang terlambat itu akhir-akhir ini lebih banyak dari sebelumnya Pak. Oke, saya paham, Bu. Terima kasih kepada Ibu Juli sudah berbagi. Jika kita fokus pada mencari solusi ya, Bu, agar siswa Ibu nanti lebih cepat waktu datang ke sekolah.
Menurut Ibu sekarang kita coba identifikasi dulu situasi dari Juli. Dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa besar Ibu Juli merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau dari skala 1 sampai 10 sih Pak, target saya mungkin di skala 6 Pak. Iya. Itu nanti akan kita coba Pak. Saya mengerti Bu Juli. Bagaimana menurut Bu Juli, apa kekuatan yang ingin Bu Juli untuk mengatasi masalah ini? Eh, Sebelumnya Pak, saya mencoba memberikan pemahaman dulu kepada siswa saya yang terlambat ke sekolah Pak, supaya mereka bisa memperbaikinya dan kedepannya mereka bisa hadir tepat waktu. Oke, baik. Uh, Adakah peluang kemungkinan yang Anda ingin lihat dari kegiatan ini? Pasti ya Pak ya, peluang yang ingin saya lihat Pak dari kedatangan keterlambatan siswa saya Pak, yang pertama itu saya akan melibatkan orang tua siswa Pak. Jadi ada beberapa siswa yang terlambat, itu kita lihat sudah berapa kali keterlambatannya datang ke sekolah karena kita punya catatan Pak. Jadi dari berapa kali ketidakhadiran atau keterlambatannya ke sekolah itu nanti akan kita undang orang tuanya ke sekolah. Selain itu juga Pak, peraturan juga sudah kita buat terkait dengan keterlambatan ini kan Pak. Berikutnya lagi selain peraturan juga kita sudah kasih konsekuensi Pak, supaya bagaimana anak-anak ini ke sekolah tidak terlambat lagi Pak. Oke, berarti di sini Ibu tetap melibatkan orang tua ya? Iya Pak, benar. Dengan terus kita berjalan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Iya Pak. Dan selanjutnya Bu, dan bagaimana hambatan atau kendala yang mungkin muncul ke depannya Bu nanti? Iya Pak. Kalau hambatan itu Pak banyak ya Pak ya. Kalau dari siswa yang terlambat itu kita tanya selalu ada saja alasannya Pak. Salah satu faktornya itu Pak, jarak rumah ke sekolah Pak. Itu menjadi salah satu faktor kenapa siswa itu terlambat. Berikutnya lagi Pak, rumah siswa kita ini itu tidak berada di jalan lintas Pak. Jadi kan kendaraan sulit Pak. Ditambah lagi mungkin mereka tidak punya sepeda motor kan Pak. Jadi itu menjadi salah satu permasalahan juga untuk kehadiran mereka tidak tepat waktu ke sekolah. Oke, jadi masalahnya transportasi ya Bu? Iya benar. Oke, jarak rumah kadang jauh dari sekolah, Iya, transportasi itulah yang membuat siswa Ibu datang terlambat ke sekolah. Benar. Menurut Juli, bagaimana solusi yang akan Ibu terapkan nanti? Yang pastinya Pak, saya di sini akan mencoba melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tua lebih aktif. Kemudian juga bisa nanti saya akan mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu lebih bersemangat lagi datang ke sekolah Pak. Oke. Saya pikir dengan melibatkan orang tua mungkin masalah-masalah ini akan terkendali ya. Mudah-mudahan. Baik Bu. Jadi langkah positif bagaimana Anda merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana Pak akan mengadakan kerjasama dengan rekan guru yang ada di sekolah, terutama guru BPBK ya Pak ya. Itu orang-orang yang akan saya libatkan, selain juga melibatkan siswa dalam kegiatan di sekolah. Mungkin juga nanti bisa mengadakan acara-acara yang bisa memotivasi mereka untuk tetap hadir di sekolah Pak. Oke. Menurut Ibu, apakah prioritas tertentu dalam rencana yang ingin Ibu lakukan? Dari sekian rencana yang sudah saya buat Pak, prioritas utama yang saya buat nanti pastinya menjalin kerjasama dengan orang tua Pak. Apapun ceritanya kan orang tua itu adalah orang terdekat dengan anak. Di pagi hari mereka yang punya peran aktif. Jadi itu nanti yang akan menjadi prioritas saya supaya anak-anak ini tidak lagi terlambat hadir ke sekolah Pak. Menurut saya ini merupakan langkah yang bagus. Tapi Bu, bagaimana dengan jangka waktunya yang ingin Ibu buat? Kalau jangka waktu Pak, saya berharapnya sih tidak terlalu lama ya Pak ya, mungkin dalam 1 atau 2 bulan ini sudah terrealisasi Pak. Jadi nanti kita bisa lihat ada perubahan positif dan siswa yang terlambat itu jumlahnya bisa berkurang dari biasanya. Oke, ini menurut saya baik sekali ya Bu. Mungkin target Ibu dalam 1 atau 2 bulan ya Bu? Iya Pak. Jadi 1-2 bulan itu kita lihat nanti bagaimana tingkat kehadiran siswa nanti.
mengukur kehadiran dan keberhasilan rencananya. Iya. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan rencana ini ke depannya? Kalau untuk mengukur keberhasilannya Pak, sudah pasti bisa kita lihat nanti dari kehadiran anak. Kemudian dari jumlah yang terlambat itu pasti berkuranglah dari sebelumnya Pak. Itulah tolak ukur keberhasilan nanti dari rencana yang sudah saya buat Pak. Hebat sekali rencananya Bu, luar biasa Bu. Namun dalam setiap rencana pasti menemui tantangan ya Bu. Iya Pak. Setiap rencana kita pasti menemui tantangan. Jadi bagaimana rencana Ibu dalam menghadapi tantangan ke depannya? Kalau dari beberapa rencana yang sudah dibuat itu ternyata ada kendala Pak, berarti kan saya harus mencari solusi yang lain ya Pak ya. Jadi untuk mencari solusi berikutnya kita pasti akan berkoordinasi atau bekerja sama dengan rekan guru yang ada di sekolah. Kalau di awal tadi saya hanya berkoordinasi dengan guru BPBK Pak, mungkin selanjutnya nanti saya bisa berkoordinasi dengan rekan guru piket. Barangkali itu nanti bisa kita libatkan untuk mengatasi permasalahan anak-anak kita yang datang terlambat ke sekolah. Terdengar bagus sekali Bu. Ibu Juli, apakah ada prioritas tertentu dalam rencana yang ingin Ibu buat ini? Sudah pasti ya Pak ya, dari Ya. beberapa rencana tadi yang saya sampaikan ke Bapak, prioritas utama saya itu Pak, menjalin kerjasama dengan orang tua siswa Pak. Karena apapun ceritanya, ini kan orang tua yang menjadi ujung tombak untuk anak kita tidak hadir terlambat ya kan Pak. Karena kalau dia berangkat lebih awal, pasti kan ke sekolahnya nggak terlambat Pak. Ya. Jadi prioritas utama saya tetap bekerja sama dengan orang tua siswa supaya anak-anak kita ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah Pak. Oke, menurut saya itu prioritas yang sangat bagus, langkah bagus. Selanjutnya bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Kalau untuk jangka waktu target saya Pak sekitar 1 atau 2 bulan ke depan, mudah-mudahan nanti bisa kita lihat ada perubahan positif dari itu. Jadi waktunya yang Ibu tadi bilang 1 sampai 2 bulan ya Bu. Iya. Menurut saya itu sangat bagus. Selanjutnya bagaimana Ibu mengukur keberhasilan yang Ibu rencanakan? Kalau tolak ukur keberhasilannya Pak, itu nanti bisa kita lihat dari jumlah siswa yang hadir terlambat itu bisa berkurang dari sebelumnya Pak. Saya rasa itu tolak ukur yang memang bisa kita lihat dengan kasat mata ya Pak ya. Itu hebat sekali Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan ya Bu. Iya Pak. Saya juga begitu. Rencana pasti ada tantangan. Iya. Jadi menurut Ibu bagaimana rencana Anda dalam menghadapi tantangan ke depan? Kalau tadi rencana yang kita susun Pak itu tidak berhasil, mungkin kedepannya nanti saya akan mencoba mencari alternatif solusi yang lain ya Pak ya. Kalau di awal tadi kita hanya melibatkan guru BPBK saja Pak, mungkin kedepannya nanti rencana berikutnya kita bisa melibatkan guru piket yang ada di sekolah kita. Oke, menurut saya itu terdengar bagus. Selanjutnya Bu, bagaimana komitmen dalam rencana dalam aksi rencana yang ingin Ibu buat ini? Saya akan berkomitmen Pak benar-benarlah untuk menjalankan rencana tadi yang sudah kita buat. Ini untuk kebaikan anak-anak kita juga Pak, supaya mereka bisa lebih disiplin lagi Pak. Siapa atau apa yang bisa membantu Anda, Ibu menjaga komitmen ini? Saya selain melibatkan guru-guru yang ada di sekolah, terutama tadi guru BPPK dan piket Pak, sudah pasti kerjasama dengan orang tua siswa, itu akan menjadi target utama ya Pak ya, orang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, menurut Ibu bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini Bu? Saya akan terus memantau Pak perkembangan dari rencana yang sudah saya buat, dan kalau misalnya nanti ada kendala lagi, saya akan mencoba Bapak untuk kembali berdiskusi dengan Bapak. Oke, itu hebat sekali. Saya percaya Ibu Juli bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Jika ada perkembangan atau ada Ibu Juli butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi. Oke, terima kasih banyak Pak atas dukungannya Pak. Tidak masalah Bu, semoga rencana aksi nyata ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah Bu. Amin, insya Allah Pak ya. Sama-sama Bu, tetap semangat dan tetap terus berusaha keras. Oke, terima kasih Bapak atas dukungannya. Sekali lagi saya ucapkan Oke, sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum Pak.
Kira-kira nih Pak, dari hasil coaching Bapak tadi Pak, indikator apa yang sudah terlaksana sesuai dengan pembicaraan kita di awal Pak? Oke, alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Juli. Saya sudah menyampaikan masalah, ternyata namun coach ada masalah di sekolah. Siswanya selalu datang terlambat. Jadi tadi saya mencoba menggali, mengidentifikasi masalahnya, mengajak Ibu Juli apa sih yang ia lakukan. Ternyata Ibu Juli punya solusi. Yang pertama bekerja sama dengan orang tua, dan kedua membuat kegiatan yang menarik agar siswa lebih termotivasi lagi datang ke sekolah. Iya Pak, berarti potensi yang Bapak harapkan tadi dari Bu Juli menggali apa Bu Juli tadi pengetahuannya sudah dapat ya Pak, bisa dapat solusi permasalahannya. Berarti indikator yang Bapak inginkan tadi sudah tercapai. Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan coaching bersama coach, tadi saya menemukan solusi dalam permasalahan. Iya, saya melihat juga tadi Bapak sebagai coach sangat baik dalam menggali potensi dari si coach kita. Tadi Bapak juga penuh dengan kehadirannya, kemudian mendengarkan dengan baik, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sangat bagus sekali Bapak tadi menjadi coach. Sekarang menurut Bapak, apakah tadi yang kalian laksanakan tadi sudah bisa mencapai semuanya atau ada yang perlu dikembangkan lagi ke depannya Pak? Sebenarnya Bu, saya tadi sebagai coach perlu banyak pelatih dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, bagaimana cara saya nanti mungkin potensi coach yang ada pada diri saya lebih mantap. Iya, sebetulnya tadi sudah mantap sih Pak. Tapi kalau Bapak pengen melatih kompetensi Bapak lagi dalam membuat pertanyaan berbobot, sangat bagus itu Pak untuk kedepannya. Baiklah Pak, untuk sekarang ini keterampilan Bapak tadi sudah terlihat dan si koci juga dapat mengungkapkan permasalahannya dengan baik dan juga solusinya dia dapatkan sendiri tanpa kita yang mencari ya Pak. Berarti sangat rileks tadi pelaksanaan coachingnya Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya mau berbagi kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat melaksanakan supervisi ini lagi dengan baik ya Pak. Iya Bu, benar sekali. Itu yang saya harap. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Juanda. Salam Bu.